kabar semuanya? Sehat kan? Mana nih suaranya? Mana ya? Kok Kak Putri nggak dengar? Sekali lagi dong, mana suaranya? Semuanya ceria? Hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua semangat? Semangat dong! Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selanjutnya, kita akan sama-sama berdoa yang dipandu oleh teman kita Anet. Silakan Anet. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong berkati kami dari awal hingga akhir, dan juga Tuhan tolong kami supaya kami bisa tertib saat ibadah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebagai anak raja, kita harus bangga dan selalu semangat ya. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh teman kita Pevita. Silakan Pevita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Widi. Adik-adik mendengarkan ya. Baik adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Mari kita baca. Kita buka dulu 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Kalau diulangi lagi ya. 1 Raja-Raja ayatnya ke-28 sampai 40. Buat adik-adik yang belum bisa baca, tolong dibantu ibu atau bapaknya atau kakaknya ya. Sebelumnya, sudah dibuka belum? Oke, kita akan baca bersama-sama. Salomo diurapi menjadi raja. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia ialah yang duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dan mukanya sampai ke tanah. Dia bersujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku, Raja Daud, untuk selama-lamanya." Lagi-lagi Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Imam Natan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawaimu tuan. Naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Imam Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala yang berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu, kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab, "Raja, amin." Demikian kiranya firman Tuhan, Allah Tuhanku Raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku Raja, demikian kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung daripada tahta Tuhan Raja Daud. Lalu pergilah Imam Sadok dan Imam Natan dan Benaya bin Yoyada dan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo di atas bagal betina Raja Daud dan membawa ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapi Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu, seluruh rakyat berjalan ke belakang sambil membunyikan suling dan sambil bersuka cita, beramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Demikian Alkitab kita baca.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab. Sekarang Kak Widi mau cerita tentang Salomo yang diurapi menjadi raja. Nah, adik-adik sebelumnya pasti adik-adik punya cita-cita ya. Cita-citanya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, dan ada yang mau jadi tentara. Nah, sebelum mencapai cita-cita itu, pasti adik-adik kayak gimana ya biar bisa jadi polisi? Gimana ya caranya biar bisa jadi tentara? Caranya gimana ya? Tentu aja kita harus belajar. Kedua, kita harus membantu orang tua. Dan ketiga, jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kita diberkati. Baik adik-adik, cerita ini sama seperti Raja Daud yang dia sudah tua. Dia nggak tahu siapa yang harus menggantikan raja. Kerajaannya begitu luas. Sepertinya sudah nggak mampu lagi Raja Daud untuk berdiri di atas kerajaannya dia. Harus ada yang bantu. Dulu Raja Daud emang kuat. Ingat nggak adik-adik? Dulu Raja Daud pernah melawan siapa? Yang badannya besar. Siapa ya? Goliat tentunya. Itu Raja Daud padahal kecil, tapi dia bisa melawan yang badannya besar. Sekarang Raja Daud udah nggak bisa lagi, karena Raja Daud udah tua, rambutnya sudah putih, badannya udah lemas, udah nggak kuat dia. Akhirnya Raja Daud memutuskan salah satu anaknya yang bernama Salomo untuk menjadi raja. Tapi apa menjadi raja begitu aja? Hai Salomo, kamu jadi raja? Tentu aja tidak. Salomo harus menjalankan beberapa acara yang harus dia jalani untuk menjadi raja. Sama kayak adik-adik. Kalau adik-adik mau jadi polisi, tentu aja adik-adik ada tahapannya. Nggak langsung adik-adik, saya mau jadi polisi, langsung jadi polisi. Nggak kan? Pasti adik-adik harus belajar dulu, udah belajar, terus sampai udah umurnya pas, baru deh adik-adik daftar jadi polisi. Sama kayak Salomo juga seperti itu. Yang akan menjadi raja juga nggak semudah itu. Mereka ada tahapannya. Makanya Raja Daud memanggil Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Benaya bin Yehoyada untuk membantu Salomo menjadi raja. Mereka harus diurapi, ada minyak yang khusus untuk itu pengesahan menjadi seorang raja pada zaman dulu seperti itu. Nah, adik-adik juga seperti itu nantinya. Orang tua pasti ingin yang terbaik buat adik-adik. Makanya adik-adik nggak boleh melawan dengan orang tua. Oke, cerita lagi kita akan lanjut ke Raja Daud. Akhirnya Raja Daud memutuskan untuk mengajak Salomo ke Gihon. Dia menyuruh Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Benaya bin Yehoyada untuk mengajak Salomo ke Gihon. Kamu harus ajak anak saya ke Gihon, urapi dia menjadi seorang raja. Akhirnya mereka berangkat ke Gihon dan Salomo dinaikkan ke atas kedai betina. Di sana dia ke Gihon. Sesampainya di Gihon, Nabi Nathan dan Imam Sadok mempersiapkan acara mengurapi Salomo menjadi raja. Pada saat acara itu semua diberkati oleh Tuhan sampai acaranya sangat meriah banget dan disaksikan oleh banyak masyarakat juga. Dan mereka bersorak-sorak, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik tentang Raja Salomo yang diurapi. Jadi sama kayak adik-adik juga untuk tetap semangat menggapai cita-citanya, ya. Jangan lupa berdoa dan selalu ingat Tuhan selalu memberkati kita. Baik, terima kasih cerita hari ini. Sebelum Kak Widi tutup, kita akan
berdoa dulu. Langsung ya? Langsung. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Dan semoga kita selalu diberkati sampai kita menggapai cita-cita kita yang kita inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita bikin aktivitas. Sekarang yang perlu disiapkan adalah kertas karton, kertas kilap, penggaris, gunting, spidol, pensil, koin, dan lem. Pertama-tama, ambil pensil dan penggaris, kemudian ukur selebar 13 cm di kertas karton dan juga di kertas kilap. Kemudian digunting. Jangan lupa minta bantuan orang tua untuk mengguntingnya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kertas kilap ditempel di atas kertas karton yang udah digunting menggunakan lem atau double tip. Yuk kita tempel. Setelah dilem jadi seperti ini. Kemudian kita balik dan kita gambar pola seperti ini menggunakan pensil dan juga penggaris dan koin. Gambar pola koin di sini dan digambar lengkungan seperti ini menggunakan pensil, kemudian ditebalkan menggunakan spidol. Setelah jadi seperti ini, kita gunting. Setelah digunting jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita tekuk dari ujung ke ujungnya dan disatukan menggunakan lem. Dilem deh pinggir-pinggirnya. Jadi seperti ini. Tinggal dipakai. Nah, adik-adik udah dengerin cerita dari Kak Widi kan? Nah, Tuhan akan memberkati adik-adik yang akan bertambah besar dan pintar agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita semua adalah anak-anak raja dan Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang aku dan kamu, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang aku dan kamu, sayang semua. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah dengan baik bersama-sama
pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai kami agar dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.